Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 25. 3 lawan 1. Kinerja bagus apanya? Kalian sudah lalai dalam mengemban tugas. Coba kalian lihat laporan-laporan ini. Semua customer kita komplain karena pengiriman barang sering sekali terlambat. Apa ini kalian bilang kinerja bagus? Pak Reno menghempaskan beberapa kertas di atas meja. Rudy, Hendra, dan juga Iwan segera mengambil kertas-kertas itu dan memperhatikan dengan seksama. Beberapa pelanggan memberi bintang 1 dan mengancam akan beralih ke perusahaan lain jika kinerja kurirnya seperti mereka. Ini sepenuhnya bukan salah kami, tapi salah toko R dan HG. Mereka terkadang lambat mensuplai barang ke gudang, sehingga tidak jarang kami harus menunggu lama. Balas Mas Hendra, hingga membuatku ingin masuk dan memberi pelajaran pada pria yang tidak tahu diri itu. Enak saja menuduh toko kami seenaknya tidak profesional dalam menyediakan barang. Masih saja mengambing hitamkan yang lain. Nyata-nyatanya toko R dan HG selalu tepat waktu dalam memasuk barang-barang mereka. Kalian memang dari awal sudah acuh tak acuh dalam bekerja. Mungkin kalian pikir aku tidak bisa mengambil tindakan tegas pada kalian. Bentak Pak Reno pada ketiganya hingga mereka serentak berdiri. Jangan coba-coba membentak kami. Ingat Reno, kalau bukan karena bantuan kakekku, perusahaan kamu tidak bakalan sesukses ini. Kamu itu seperti kelapa, lupa akan tempurungnya. Bentak balik Hendra sambil menunjuk Reno. Rupanya kalian masih berpatokan pada bantuan kakekmu dulu, hingga kalian bak pemilik perusahaan ini. Apa belum cukup bantuan yang selama ini aku berikan pada kalian? Rumah, biaya kuliah, serta jaminan pekerjaan. Apa itu belum sebanding buat keluarga kalian dengan jasa kakek Sugiono? Jelas masih kurang. Harusnya kalau kamu punya pengertian, setidaknya kamu mengangkat salah satu dari kami sebagai manajer di sini. Bukannya antar-antar barang ke sana kemari. Hahaha, mengangkat kalian sebagai manajer? Apa tidak salah? Coba aku tanya pada kalian satu-satu. Skill apa yang kalian punya selain ketidakprofesionalan dalam bekerja, hingga aku harus mengangkat kalian sebagai manajer? Jawab. Hendra dan yang lain saling menatap, hingga mengedipkan bahu mereka satu sama lain. Kenapa hanya diam? Itu berarti kalian tidak memiliki kemampuan apa-apa bukan, selain sifat yang telah kusebutkan tadi di atas. Jaga bicaramu Reno. Kamu sudah merendahkan harkat dan martabat kami. Rudy, Iwan, beri dia pelajaran sebelum kita pergi dari sini. Ada baiknya seperti itu, agar dia sadar dengan siapa dia berhadapan saat ini. Majulah, sudah lama juga aku tidak merenggangkan otot-ototku. Pak Reno keluar dari himpitan meja dan kursi, menuju ruangan yang lebih terbuka. Punya nyali juga rupanya. Rudy, Iwan, ayo serang dia. Rudy dan Iwan segera mengelilingi Pak Reno. Tidak dielakkan lagi. Pertarungan terjadi di antara mereka. 3 lawan 1. Melihat majikannya dikeroyok, Pak Yudi ikut membantu Pak Reno. Kalian bereskan Reno, biar aku yang bereskan ondel-ondel ini. Hendra menyerang Pak Yudi. Dengan gesit, Pak Yudi menghindar. Tapi sayang, tenaga pria parubaya itu tidak kalah sebanding dengan tenaga Mas Hendra. Hingga satu kali pukulan saja, tubuh Pak Yudi jatuh di atas lantai sambil meringis memegangi perutnya. Satu sudah tidak berdaya, tinggal giliranmu. Ayo, jangan beri kesempatan padanya. Ketiganya kembali menyerang Pak Reno. Serangan demi serangan dilayangkan ketiga saudara itu, mulai dari pukulan sampai tendangan.
tapi bukan Pak Reno namanya kalau dia tidak gesit menghindar. Dalam beberapa kesempatan, Pak Reno berhasil memberi serangan balik pada mereka satu persatu. Ilmu bela dirinya lumayan mumpuni. Apa kita sanggup untuk mengalahkannya? Bisik Rudi pada saudara-saudaranya. Iya mas, sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi bertarung dengannya. Sambung Iwan. Kenapa hanya diam? Apa kalian sudah mulai takut? Reno menyilang kedua tangan di depan dada, sambil tersenyum lebar ke arah mereka bertiga. Jangan sombong dulu kamu Reno. Rudi, kamu serang bagian atas. Iwan, serang bagian bawah, biar aku yang serang bagian tengah. Bisik Mas Hendra. Keduanya mengangguk pelan, lalu kembali mendekati Reno. Masih punya nyali juga rupanya kalian ini. Ayo majulah sekalian, agar aku lebih mudah membereskan kalian satu persatu. Nanti kita lihat siapa yang membereskan siapa. Serang! Mas Hendra menyerang bagian perut, Iwan bagian kaki, sedangkan Rudi bagian kepala. Kembali pertarungan tidak bisa dielakkan. Saling serang satu sama lain kembali terjadi. Aku sudah tidak tenang ingin memanggil Satpam jika suatu saat Pak Reno mulai terdesak. Tapi karena posisi Pak Reno masih aman dan bisa mengendalikan pertarungan, maka kurungkan niatku untuk tetap menyaksikan pertarungan mereka. Buk! Sebuah tubuh menimpa meja. Rudi jatuh setelah menerima serangan dari Reno. Tidak lama kemudian kembali suara yang sama terdengar, tapi kali ini menimpa lemari. Kini giliran Iwan yang melengket mirip laba-laba yang sedang membuat sarang. Sekarang giliranmu. Menyerah atau nasibmu akan sama dengan kedua saudaramu itu. Jangan senang dulu, ini belum berakhir. Kembali Mas Hendra menyerang, tapi tetap sia-sia. Mereka bertiga saja dengan mudah Pak Reno singkirkan, apalagi 1 lawan 1. Tidak kaya lagi, sebuah pukulan disusul tendangan dahsyat bersarang di tubuh Hendra, hingga terpental dan membentur dinding. Ketiganya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selain memegangi perut serta bagian tubuh yang terasa nyeri, karena serangan yang baru saja dihadiahkan Pak Reno pada mereka. Apa Bapak baik-baik saja? Pak Reno mendekati Pak Yudi, yang masih setia menunduk menahan sakit. Hanya meringis yang keluar dari dalam mulut pria paribaya itu. Pak Danang, segera kemari dan bawa 2 orang temanmu. Pak Reno menghubungi Satpam yang bertugas saat itu. Sebelum Satpam-Satpam itu datang, aku segera pergi dan bersembunyi di balik dinding. Tidak lama kemudian, 3 orang Satpam datang, lalu membawa Mas Hendra dan kedua saudaranya. Setelah kepergian mereka, aku segera keluar dari tempat persembunyianku. Apa yang terjadi? Kenapa Pak Yudi sampai seperti ini? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Dari mana saja kamu sehari ini? Kenapa kamu baru datang? Tanya balik Pak Reno sambil mempelototkan kedua matanya. Maaf, aku tadi ke kantin dan bertemu Nindi. Aku sampai lupa kalau ternyata belum jam istirahat, makanya kami ngobrol panjang. Kamu pandai sekali berkilah. Cepat bantu aku dan kita bawa Pak Yudi ke mobil. Baik Pak. Kami lalu membopong Pak Yudi ke arah parkiran, lalu memasukkan ke dalam mobil mewah Pak Reno. Kamu bereskan semua berkas yang berhamburan di ruanganku. Awas saja kalau sampai aku pulang kondisinya masih seperti kapal pecah. Aku akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi dari tadi. Tita Pak Reno lalu menjalankan kendaraannya keluar dari halaman perusahaan. Aku kembali ke ruangan Pak Reno dan membereskan semua barang-barang yang berantakan akibat pertarungan dahsyat tadi. Hampir 20 menit aku mengerjakan itu semua, hingga kembali rapi seperti sedia kala.
Kutatap jam tanganku. Tinggal beberapa menit lagi jam istirahat tiba. Aku harus segera pulang untuk menemui Pak Hartono dan pihak bank yang akan datang mensurvei rumah dan tanahku. Aku kembali berpacu dengan waktu. Dengan sekuat tenaga, kupacu sepeda motorku dengan kecepatan tidak seperti biasanya. Aku jangan sampai terlambat menyaksikan jadi tidaknya tanah dan rumahku itu mereka jual. Jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.